بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: الفصل السادس: رجال العالم أربعة، وعلى صلاحهم واستقامتهم يدور صلاحه واستقامته. الأول: عابد مستقيم زاهد متجرد ذو معرفة بالله تعالى كاملة وبصيرة في الدين نافذة. والثاني: عالم بالشرع راسخ القدم في العلم بالكتاب والسنة يعمل بعلمه ويعلم الناس وينصحهم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يداهن في الدين ولا يخشى في الله لومة لائم. والثالث: سلطان عادل منصف حسن السيرة صالح السريرة مستقيم السياسة. والرابع: غني صالح له مال طيب واسع ينفقه في وجوه الخيرات ويواسي منه الضعفاء والمساكين ويسد منه حاجة المحتاجين ويسد منه حاجات المحتاجين، لم يمسك المال ولم يجمعه إلا لذلك ولما في معناه من الخيرات والمكرمات. وبإزاء كل واحد من هؤلاء الأربعة رجل يشبهه في ظاهر الحال دون معناه وحقيقته. فبإزاء العابد المستقيم الصوفي المخلط الملبس، وبإزاء العالم العامل وبإزاء العالم العامل العالم الفاجر المداهن، وبإزاء السلطان العادل السلطان الجائر الذي لا يسير بالحق ولا يحسن الرعاية والسياسة، وبإزاء الغني الصالح الغني الظالم الذي يجمع المال من غير حله ويمسكه عن حقه وينفقه في غير وجهه. وهؤلاء الأربعة الأخيرون هم السبب في فساد العالم واضطرابه وتشوش أحوال الناس وخروجهم عن شاكلة الصواب. والأمر كله لله وبيده ملكوت كل شيء، فسبحان الواحد القهار الملك الوهاب مسبب الأسباب لما يشاء كيف يشاء، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Rijalul alam, orang-orang yang sangat berpengaruh pada alam, pada kehidupan semuanya ini, yaitu 4. Jika 4 orang ini semuanya bagus, maka alam ini akan baik. Jika 4 ini mereka adalah orang-orang yang istiqamah, maka semuanya akan teratur. Siapakah 4 itu? Al-awwal, yang baik. Coba jangan sampai rame, kerocek-kerocek, diatur, yang kira tertib. Pertama yaitu yang disebut abid, orang yang ahli ibadah. Jika orang yang ahli ibadah ini adalah orang istiqamah, orang yang ahli ibadah ini yang diambil berkahnya, yang sering diziarahi. Jika mereka adalah orang menjadi orang yang istiqamah, orang yang zuhud, dan dia tadi itu orang yang ma'rifah billah, istiqamah, ibadah enggak asal-asalan tapi dasari dengan ma'rifah billah. Kemudian punya hati yang bersih, tidak ada perasaan lebih hebat daripada yang lainnya, menghargai dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu orang yang berilmu, yang ditokohkan tentang keilmuannya. Kalau tadi itu ditokohkan karena keibadahannya. Kalau bahasa sekarang tokoh torikoh atau yang lainnya yang tadi itu. Ini keilmuannya. Yang menonjol adalah bidang keilmuannya. Jika ilmunya mantap,
Tentunya ilmu yang dimaksud adalah ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu fikih dan lain-lainnya. Dia mengamalkan ilmu tadi itu. Dia mengajarkan kepada manusia, nasihat kepada manusia tanpa pamrih, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa mudahana fid din, tidak karena menjadi penjilat yang cukup dia tadi itu hanya berencana untuk harta, kedudukan, kehormatan, dan dia ketika melakukan itu semuanya la yakhsha fillahu laumata laim, tidak pernah khawatir dan takut daripada kritikan siapapun yang tidak cocok dan mencaci dia. Yang ketiga yaitu sultan, pejabat yang adil. Dia adalah pejabat yang dia sadar bahwa jabatannya adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang pro kepada rakyat, yang dia bagus cara mengaturnya, bagaimana bersikap terhadap yang kaya, terhadap yang melarat, terhadap manusia yang ada di sekitarnya. Kemudian istiqamah dia tadi itu, bukan yang serakah. Yang keempat yaitu orang kaya. Jadi pertama ditokohkan karena ibadah, kedua ditokohkan karena ilmu, ketiga pejabat yang adil, yang keempat orang kaya. Kaya punya harta yang halal dan banyak. Kemudian dia menginfakkan untuk membantu orang-orang yang perlu dibantu. Dia menyelesaikan banyak hajat manusia yang ada di sekitarnya. Dia bukan kaya tapi kikir, tidak. Dia bekerja, maju pekerjaannya, tapi mengumpulkan harta hanya untuk itu, untuk menjadi orang yang manfaat. Bukan untuk menghitung nominalnya semakin banyak, tapi untuk beramal semakin banyak. Jika 4 orang ini didapatkan, alam ini teratur. Insya Allah nggak ada kejahatan. Insya Allah nggak ada orang yang merasa tertindas. Tokoh agama yang istiqomah, tokoh ilmu ulama yang mengamalkan ilmunya dan tegas dalam amar ma'ruf nahi mungkar, orang kaya yang dia tadi itu loman yang membantu masyarakat sekitarnya, yang keempat pejabat yang adil. Insya Allah alam ini akan teratur. Sebaliknya, jika 4 kelompok ini sudah amburadul, hancur nih aturan alam. Pertama, yang dianggap tokoh agama ternyata dia al-mukhallid, al-mulabbis, menipu dengan ketokohannya. Pakaian dijadikan kedok hanya untuk menipu dirinya. Ingin dihormati sama orang tapi tidak menghargai tentang dirinya. Bagaimana memposisikan dirinya hanya untuk menipu. Kedua yaitu orang yang alim tapi menjadi penjilat. Bukan dia amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia tadi itu membiarkan orang berbuat maksiat, bahkan dibela dengan berdalil. Dia tidak pernah mengamalkan ilmunya, fatwa hanya disesuaikan dengan nafsunya. Yang ketiga adalah pejabat yang tidak adil, yang zalim, yang hanya tebang pilih. Kelompok ini bebas, kelompok ini ditekan. Yang keempat adalah orang kaya tetapi bakhil, kikir, ambisi kekayaan walaupun sudah menjadi kaya raya, menekan orang-orang yang lemah, merampas harta orang-orang yang biasa. Kalau sudah demikian adalah kacau alam ini semuanya. 4 yang pertama akan menjadikan alam makmur, kehidupan makmur. 4 yang kedua akan menjadikan kehidupan amburadul dan berbahaya. Karena itu
Jika ada yang menjadi salah satu di ada 4 ini, Anda bertanggung jawab tentang sholahul alam ini. Di hari kiamat bukan karena pribadi Anda sendiri, tapi juga Anda harus bertanggung jawab di hadapan Allah karena alam ini semuanya telah diamanatkan kepada Anda untuk menjadi baik. Mudah-mudahan insyaallah tokoh agamanya menjadi orang yang soleh. Tokoh ilmunya mudah-mudahan mengamalkan ilmunya. Sehingga cukup dengan memandang akan orang itu akan menjadi soleh. Orang-orang dulu tidak ahli pidato, Pak. Orang-orang dulu nggak ahli pidato. Tapi dengan mencontoh perbuatannya, udah orang akan menjadi orang yang soleh. Subhanallah. Ya, orang sekarang ini ahli pidato, tapi semakin kacau, orang semakin bingung dengan fatwa daripada orang-orang yang sekarang ini. Kemudian orang kaya, bukan hanya menumpuk-numpuk, kata Nabi, halakal mukthirun rabbil Ka'bah. Demi Tuhan Ka'bah, orang yang banyak harta itu celaka. Illa man qala hakada wa hakada wa hakada. Kecuali kalau dia kaya tapi tangannya gini terus, enggak pernah berhenti. Nah, kalau kita kan enggak ingin terus nampung tapi enggak pernah keluar. Jadi fitnah, alasannya untuk anak turunannya. Bentar lagi anak turunannya yang sekandung akan kacau gara-gara ini. Kenapa? Rampas-rampasan. Semua merasa memiliki itu semuanya. Bahkan mengklaim ini haraku. Intabih. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, anak kamu adalah fitnah. Karena itu jangan sampai menjadi orang yang punya harta yang demikian. Cari rezeki yang halal. Kemudian infakkan. Maka kamu dan anak turunan kamu insya Allah akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang terakhir pejabat yang adil. Nas'aluk wali yugim al-adla kay nastaqim ala hudakal gawim wala nuti'ul la'in. Kita berharap mudah-mudahan pejabat kita adalah mustaqim, orang yang adil, yang bisa menegakkan ajaran agama, dan mudah-mudahan insyaallah pejabat-pejabat kita akan justru menjadi pelindung kita daripada godaan syaitan, godaan daripada musuh Allah yang dilaknat. Amin Allahumma amin.